Rute hari kedua ini adalah dari Banjarbaru menuju Jalan Cakrajaya, Jalan Gubernur Syarkawi, terus menuju Jalan Apat Nyani atau Jalan Trans Kalimantan, melewati Jembatan Barito, Kecamatan Anjer Muara, melewati Bundaran Besar, Kuala Kapuas, Jembatan Pulau Telo, memasuki Kabupaten Pulang Pisau, Jembatan Kahayan, Jembatan Tumbang Nusa, melewati Jalan RTA Milono, dan tiba di kota Palangkaraya. Halo, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Pada bagian kedua dari hari kedua, perjalanan saya dari Banjarbaru menuju Palangkaraya. Saya akan melewati Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas adalah kabupaten terletak di Kalimantan Tengah dan ada beberapa kecamatan yang tidak bisa saya sebutkan, hanya akan saya lewati saja. Oke. Berikut profil tentang Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas. Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 kecamatan dan jumlah penduduk sebanyak 329.646 jiwa dengan klasifikasi 168.139 laki-laki dan 161.507 perempuan. Ini adalah hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kapuas 2021, wilayah ini memiliki luas 14.999 km persegi atau 1.499.900 hektar dengan jumlah penduduk 410.400 jiwa tahun 2020 dan tingkat kepadatan penduduk 27 jiwa per kilometer persegi. Kontrak met Den Sultan van Banjarmasin tanggal 4 Mei 1826 garis miring B 29 September 1826 nomor 10 menyebutkan Sultan Adam dari Banjar menyerahkan wilayah Dayak Kecil beserta sebagian besar wilayah Kalimantan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Menurut Stadsblad van Nederlandse Indië tahun 1849, wilayah De Groot en Kleine Dayak River, Sungai Dayak Besar dan Sungai Dayak Kecil, ini termasuk dalam Zuid Oost Afdeling berdasarkan Besluit van den Minister van Staat, Gubernur Jenderal van Nederlands Indië pada 27 Agustus 1849 nomor 8. Ibu kota Kabupaten Kapuas adalah Kuala Kapuas. Kuala sendiri berarti delta. Kuala Kapuas adalah kota yang indah karena berada pada tepi sungai pada simpang 3. Tiga sungai tersebut adalah Sungai Kapuas, Murung dengan panjang 66,38 km, Sungai Kapuas dengan panjang 600 km, dan daerah pantai atau pesisir Laut Jawa dengan panjang 189,85 km. Pada malam hari, lampu-lampu dari pemukiman penduduk di tepian sungai yang amat luas, kurang lebih lebar mencapai 2 km, berkelap-kelip dipantulkan oleh sungai disertai sapuan angin yang sejuk yang membawa nuansa magis. Kota ini dibangun sejak lama, sebelum adanya Palangkaraya, kota Kalimantan Tengah. Kota ini berasal dari pelabuhan perdagangan skala kecil antar pulau dan antar daerah. Dewasa ini jalan lintas Kalimantan membuka isolasi Kabupaten Kapuas ke wilayah lainnya di Kalimantan. Pembangunan kota Kuala Kapuas cukup intensif, khususnya kawasan pemukiman dan wilayah kota baru yang mencakup gedung pemerintahan,
dan infrastruktur pendukung lainnya. Kuala Kapuas adalah pintu gerbang sisi selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah Panjang atau Betang yang merupakan bagian budaya Dayak masih berdiri tegak di kota kecil Buntoy, Desa Tumbang Purik, dan Tumbang Malohai. Kerajinan keranjang rotan di Kuala Kapuas, pemancingan udang air tawar, dan pasar terapung mewarnai kehidupan masyarakat Kabupaten Kapuas. Terdapat pula kawasan pantai yang amat indah di daerah Cemara Lebat di tepian Laut Jawa. Sejarah. Kabupaten Kapuas dengan ibu kotanya Kuala Kapuas adalah satu-satunya kabupaten atau Nomex daerah Dayak besar Tuan Swapraja Kota Waringin yang termasuk dalam wilayah Karisidenan Kalimantan Selatan. Suku Dayak Ngaju merupakan penduduk asli Kabupaten Kapuas. Suku ini terdiri dari dua subsuku, suku Olo Kapuas Kahayan dan Olo Ot Danu. Menurut penuturan pusaka Teten Tanum, nenek moyang suku Dayak Ngaju pada mulanya bermukim di sekitar pegunungan Swansener di sentral Kalimantan. Barulah pada perkembangan berikutnya suku Dayak Ngaju bermukim menyebar di sepanjang tepi Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan. Pada abad ke-16 dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Pujangga Empu Prapaka dari Majapahit pada tahun 1365 Masehi menyebutkan adanya pemukiman. Kemudian dalam naskah Hikayat Banjar Berita Tionghoa pada masa dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 dan piagam-piagam perjanjian antara Sultan Banjarmasin dengan pemerintah Belanda pada abad ke-19 memuat berita adanya pemukiman sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan yang disebut pemukiman Lewu Juking. Lewu Juking merupakan sebuah pemukiman berumah panjang yang terletak di muara Sungai Kapuas Murung, bagian barat delta Pulau Petak yang bermuara ke Laut Jawa, sekitar 10 km. Dari arah pesisir Laut Jawa yang dipimpin oleh kepala suku bernama Raden Labi. Penduduk Lewu Juking dan penduduk sekitarnya sering diserang oleh rombongan bajak laut, walaupun beberapa kali rombongan bajak laut dapat dipukul mundur oleh penduduk Lewu Juking dan sekitarnya. Tetapi penduduk merasa kurang aman tinggal di daerah tersebut. Hingga pada tahun 1800, banyak penduduk pindah tempat tinggal mencari tempat yang jauh lebih aman dari gangguan bajak laut. Akibat perpindahan penduduk Lewu Juking dan sekitarnya, maka sepanjang arah Sungai Kapuas dan Sungai Kapuas Murung bermunculan pemukiman baru. Seperti Sungai Kapuas Murung, muncul pemukiman Palingkau yang dipimpin oleh Dambung Tuan. Pemukiman Sungai Handiwung dipimpin oleh Dambung Dayu. Pemukiman Sungai Apuy seberang Palingkau dipimpin oleh Raden Labi dan kemudian diganti oleh putranya Tamanggung Apu. Sedangkan di tepi Sungai Kapuas terdapat pemukiman baru seperti Sungai Basarang dipimpin oleh Panglima Tengko, Sungai Bapalas oleh Panglima Uye, dan Sungai Kanamit dipimpin oleh Petinggi Sutil. Penyebaran penduduk di sepanjang tepian sungai tersebut tidak dapat diperkirakan ruang dan waktunya tepat. Kawasan ini pada bagian hilirnya masih merupakan rawa pasang surut yang tidak mungkin menghasilkan rempah-rempah sebagai komoditi perdagangan. Kawasan Kapuas Kahayan bersama penduduknya masih terisolasi sekian lama dari hubungan dengan dunia luar. Bulan Februari tahun 1860, dalam rangka mengawasi lalu lintas perairan di kawasan Kapuas, pihak Belanda membangun sebuah fort atau benteng di ujung Murung dekat muara Sungai Kapuas, sekitar rumah jabatan Bupati Kapuas sekarang. Bersama dengan adanya benteng di tempat tersebut, lahirlah nama Kuala Kapuas
yang diambil dari sebutan penduduk setempat yang sedianya menyebutkan dalam bahasa Dayak ngaju atau Tubang Kapuas. Seiring dengan itu ditempatkanlah seorang pejabat Belanda sebagai Geesthaber atau pemangku kuasa yang dirangkap oleh komandan benteng yang bersangkutan. Hingga kawasan Kapuas Kahyan tidak lagi berada di bawah pengawasan pemangku kuasa yang berkedudukan di Marabahan. Di samping itu, ditunjuklah pejabat Temanggung Nicodemus Ambu sebagai kepala distrik. Sementara itu, perkampungan di seberang, yakni di Kampung Hampalung, yang menjadi tempat kediaman kepala distrik yang pada saat itu bertempat di sekitar Tei Pasah, sejak terbentuknya terusan Anjir Serapat tahun 1891, beransur-ansur berubah dari kerukunan rumah adat tentang perkampungan menjadi kerukunan biasa. Selanjutnya, bertambah lagi stasi sending di Barimba pada tahun 1968. Susul munculnya perkampungan orang Cina di antara kampung Hambatung dan Barimba, serta terbentuknya perkampungan dengan nama kampung Mambulau di sekitar kampung Hampatung. Dari berbagai peristiwa dan keterangan tersebut, akhirnya dijadikan sebagai acuan untuk hari jadi kota Kuala Kapuas, yaitu dari permulanya Betang Sepasah yang didirikan satu-satunya pemimpin adat yang tertua di lingkungan batas kota Kuala Kapuas, yang masih utuh waktu permulaan pembangunan kota ketika Temanggung Nicodemus Jaya Negara. Penyempurnaan buku sejarah Kabupaten Kapuas pada tanggal 1 dan 2 Desember 1981 di Kuala Kapuas menetapkan hari jadi kota Kapuas, hari jadi kota Kuala Kapuas pada tanggal 21 Maret 1806. Berdasarkan atas berdirinya Betang Sepasah pada tahun 1806. Terbentuknya pemerintah Kabupaten Kapuas sejak proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, saat kedatangan pasukan Australia yang bertugas meluncurkan senjata Jepang di bawah pimpinan Kolonel Robson yang ikut membonceng rombongan orang Belanda dari organisasi bersenjata Nika di bawah pimpinan Mayor Van Assenden. Sebelum pasukan Australia meninggalkan Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 1945, pihak Nika telah menyusun administrasi pemerintahan untuk wilayah Borneo Selatan di bawah pimpinan Residen Ablai sampai awal Desember 1945. Pihak Belanda belum menjabat daerah Kapuas sekalipun. Instruksi mereka telah disampaikan kepada para pejabat Indonesia, yaitu pada para mantan gucok atau kepala distrik Kuala Kapuas dan Kuala Kurun untuk melakukan tugas pemerintahan sebagaimana biasa. Dan untuk pertama kali pihak pejabat setempat Paul van Blasewistur pada masa sebelumnya dijabat oleh seorang Belanda, Geesthaber ataupun kontrolir di tempat yang bersangkutan. Pada tanggal 17 Desember 1945, pihak Belanda atau Nika datang langsung ke Kuala Kapuas dengan melewati pahlawan rakyat oleh Haji Alwi di sekitarnya, kilometer 9,8 Anjir Serapat.